Perkenalkan, nama saya Hendrik Bakri, NIM A3S2230008. Ini adalah tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia saya terkait topik 5, demonstrasi kontekstual, kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan, di mana mahasiswa membuat sebuah demonstrasi kontekstual untuk memberikan gambaran yang kontekstual tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan media visual atau audio. Media visual dapat berupa video pendek, infografis, poster, karikatur, atau komik, atau menggunakan podcast untuk menjelaskan hasil rumusan tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Dan di sini saya memilih video pendek. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia memiliki nilai-nilai yang relevan untuk diterapkan dalam konteks kelas dan sekolah. Berikut adalah beberapa tantangan dan solusi dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kebebasan dan kreativitas. Terkait tantangannya sendiri adalah bagaimana memberikan kebebasan pada anak didik untuk menggali pengetahuan sesuai dengan bakat dan kreativitas mereka. Terkait solusinya adalah jadikan anak-anak sebagai pusat pembelajaran. Berikan ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi dan mengembangkan minat mereka. Yang kedua adalah budi pekerti dan karakter. Tantangannya sendiri adalah bagaimana menanamkan budi pekerti dan karakter yang baik pada peserta didik. Solusinya adalah melalui pembiasaan yang baik di kelas. Kita dapat membentuk karakter anak-anak. Contohnya, membiasakan membaca doa atau surat pendek sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga adalah perubahan dan adaptasi. Terkait tantangannya adalah bagaimana menghadapi perubahan, terutama dalam pembelajaran daring. Terkait solusinya adalah guru harus berinovasi dan beradaptasi dengan situasi baru. Gunakan platform seperti Google Classroom untuk pembelajaran daring. Libatkan orang tua dalam pendampingan proses pembelajaran. Yang keempat adalah nilai-nilai kemanusiaan. Tantangannya sendiri adalah bagaimana memanusiakan setiap anak dengan keunikan dan keberagamannya. Solusinya adalah ikuti nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Perubahan harus mengikuti kodrat alam dan zaman. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara memerlukan kerjasama antara guru, murid, dan orang tua. Dengan semangat gotong royong, kita dapat menciptakan suasana belajar bermakna dan mendukung profil pelajar yang kompeten dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara kontekstual dapat menghasilkan berbagai dampak dan interpretasi. Mari kita jelajahi beberapa contoh penerapan konsep ini. Yang pertama adalah analisis sastra. Dalam karya sastra, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat membantu kita memahami latar belakang sejarah, nilai-nilai budaya, dan konflik yang mendasari cerita. Misalnya dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantathur, kita dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menggali makna di balik hubungan antara Minke dan Annelies. Yang kedua adalah kritik sosial. Dalam konteks sosial, pemikiran Ki Hajar Dewantara memungkinkan kita untuk mengkritisi struktur kekuasaan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Sebagai contoh, kita dapat menganalisis bagaimana sistem ekonomi kapitalis mempengaruhi distribusi kekayaan dan kesempatan di masyarakat. Yang ketiga adalah penerapan teknologi. Dalam dunia teknologi, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat membantu kita mempertanyakan dampak etis dari inovasi seperti kecerdasan buatan, privasi data, dan penggunaan teknologi dalam politik. Misalnya bagaimana algoritma mesin mempengaruhi keputusan yang diambil oleh sistem otomatis. Yang keempat adalah seni kontemporer. Dalam seni, pemikiran Ki Hajar Dewantara memungkinkan kita untuk menggali makna di balik karya seni kontemporer. Sebagai contoh, bagaimana instalasi seni yang tampak sederhana sebenarnya mengandung pesan kritis tentang lingkungan atau hak asasi manusia. Gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu semboyan beliau, Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madio Mangungkarso, dan Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan, dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Alasan penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru kita harus menjadi teladan bagi peserta didik, serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran dan di belakang memberi dorongan untuk peserta didik. Selanjutnya adalah demonstrasi hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu peserta didik harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Tantangan dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk peserta didik. Sedangkan solusi dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter peserta didik serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Selanjutnya adalah penerapan pemikiran kritis dan analitis Ki Hajar Dewantara memiliki beberapa alasan yang relevan dan kontekstual. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Dengan menerapkan Ki Hajar Dewantara, seseorang dapat mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, dan mengevaluasi solusi yang ada. Ini membantu individu untuk menjadi lebih efektif dalam memecahkan masalah sehari-hari. Yang kedua adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis. Ki Hajar Dewantara melibatkan kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi argumen, mengenali bias, dan memahami implikasi dari suatu pernyataan. Dengan berlatih pemikiran Ki Hajar Dewantara, seseorang dapat mengasah kemampuan berpikir kritisnya. Yang ketiga adalah persiapan untuk dunia kerja. Di tempat kerja, kemampuan berpikir kritis dan analitis sangat berharga. Penerapan Ki Hajar Dewantara membantu individu untuk menghadapi tantangan kompleks dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti dan data. Yang keempat adalah peningkatan kreativitas. Ki Hajar Dewantara tidak hanya tentang analisis logis, tetapi juga melibatkan pemikiran kreatif. Dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan alternatif, seseorang dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Yang kelima adalah peningkatan kemampuan komunikasi. Ki Hajar Dewantara melibatkan kemampuan untuk menyusun argumen yang koheren dan mengkomunikasikannya dengan jelas. Ini membantu individu untuk berbicara dan menulis dengan lebih efektif. Ingatlah bahwa penerapan Ki Hajar Dewantara memerlukan latihan dan kesabaran. Dengan terus berlatih, seseorang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam berbagai situasi. Selanjutnya adalah penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, memberikan kebebasan anak didik untuk menggali atau mengeksplor pengetahuan sesuai dengan bakat dan kreativitas mereka. Saya akan menjadikan mereka sebagai senter atau pusat pembelajaran. Yang kedua adalah menanamkan budi pekerti dan karakter anak didik melalui pembiasaan yang baik di kelas. Yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan terus memotivasi mereka dalam pembelajaran. Yang keempat adalah menjadikan pamong bagi anak didik dalam menuntun mereka dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi pembelajaran. Yang kelima adalah memberikan pembelajaran yang bermakna dengan merdeka belajar. Kesimpulannya adalah, sebagai guru atau pendidik sudah seharusnya kita menuntun segala bakat, minat, dan potensi diri mereka. Biarkan anak tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Biarkan mereka mengembangkan bakat dan minat mereka dengan perasaan merdeka dan bahagia dalam menjalani setiap prosesnya. Demikian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.